Puji Tuhan. Shalom. Salam anugerah Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Baik? Sehat-sehat? Penuh berkat? Saya lihat wajah-wajah saudara, wajah penuh sukacita, wajah penuh semangat, wajah penuh bahagia. Amin. Saudara adalah orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Saudara yang kekasih, kalaupun hari ini masih ada yang membuat kita untuk murung, membuat kita untuk mundur, membuat kita untuk menyerah hari ini. Jika jalan kita buntu, jika jalan kita tertutup, jika tembok ada di depan, lautan ada di depan, saudaraku yang kekasih, hari ini kiranya ada terobosan baru bagi kita semuanya. Haleluya! Karena tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepadanya. Puji Tuhan Bapak Ibu, dalam menghadapi situasi kita sekarang ini, memang butuh mujizat, butuh kuasa Tuhan. Dalam kesusahan, pergumulan, melihat banyaknya rintangan-rintangan, tembok-tembok yang tertutup atau menutupi jalan-jalan kita, saudaraku yang kekasih, ya, menghalangi berkat-berkat kita. Saudaraku yang kekasih, jangan menyerah. Amin. Tetap semangat, tetap layani Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kasih, memang hari-hari ini keadaan ekonomi tidak menentu. Amin. Haleluya. Tingkat stres, saudaraku yang kekasih, seseorang akhir-akhir ini semakin banyak. Saudaraku yang kasih, tingkat depresi, tingkat ketakutan, tingkat perceraian, saudaraku, meningkat. Itu disebabkan oleh keadaan dunia yang tidak memberikan jawaban. Saudaraku yang kekasih, hari ini ada satu jawaban yang diberikan Tuhan kepada kita. Ada terobosan yang diberikan kepada kita, saudaraku, jika kita bersandar, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Bangsa Israel 430 tahun diperbudak, diperhamba, saudaraku, kerja paksa 430 tahun. Saudaraku yang ke satu waktu yang lama. Berapa generasi itu, saudaraku? Kalau satu generasi 70, 80, berarti ada sekitar 5 generasi. Saudaraku yang kasih, bangsa Israel itu diperbudak, diperhamba. Saudaraku yang kasih, begitu lamanya, rasanya hidup mereka itu sudah buntu, gak ada harapan lagi. Betul saudaraku? Gak ada jalan keluar. Tapi satu perkara yang mereka lakukan, yang tidak pernah mereka tinggalkan berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, sampai 430 tahun, yang tidak pernah mereka tinggalkan, saudaraku yang kekasih, beribadah kepada Tuhan walaupun di negeri orang, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Amin. Berseru kepada Tuhan. Apakah kita juga masih mengerjakannya? Atau kita lenyap oleh kesusahan hidup kita? Kita lemah oleh penderitaan kita, kesulitan kita, keterpurukan kita, dan kita menyerah. Mari kita lihat bangsa Israel ini tidak berhenti memuji menyembah Tuhan. Sehingga di dalam Keluaran 3 ayat 7, apa katanya?
Keluaran 3 ayat 7, saudara jemaat Tuhan, umat Tuhan, mari baca dengan keras. 2, 3, ya. Amin. Aku memperhatikan. Siapa yang memperhatikan? Tuhan memperhatikan umatnya. Apakah kita bagian daripada umatnya? Katakan, aku bagian dari umat Tuhan. Tuhan memperhatikan aku. Haleluya. Saudaraku, Tuhan memperhatikan kesengsaraan umatnya di tanah Mesir, dan Dia tidak mendengar seruan. Dan Tuhan mendengar seruan umatnya. Berapa lama itu baru Tuhan katakan itu? 430 tahun kemudian. Bayangkan begitu lamanya. Berarti dengan kata lain, orang yang bertekun beribadah kepada Tuhan, orang yang setia memuji Tuhan, mengikut Tuhan, tidak terikut oleh penyembahan berhala orang-orang Mesir, maka Tuhan memperhatikan keluh kesahnya, penderitaannya. Haleluya. Ini kabar baik. Sekian lama mungkin penderitaan kita, sekian lama mungkin kesulitan kita, kesusahan kita, keterpurukan kita. Jangan lewatkan lagi, saudaraku. Ini saatnya Tuhan, mintalah kepadanya. Amin. Amin. Kalau bangsa Israel engkau mendengar seruannya, Tuhan, hari ini aku berseru kepadamu. Tak ada amin. Cemana mau berseru nih? Haleluya. Aku berseru kepadamu, Tuhan, ini kesulitanku, ini kesusahanku, ini penderitaanku. Cobalah, mau saya lihat dulu saudara berseru. 2, 3, ya. Yesusnya keras, tiba mengatakan penderitaannya, nangetian. Haleluya. Tuhan mendengar seruan mereka. Tuhan mendengar seruan bangsa Israel. Apa yang mereka serukan? Menderita kami, Tuhan, bebaskan kami. Lepaskan kami dari Mesir ini, dari perbudakan ini. Itulah seruan mereka. Bebaskan aku, Tuhan, dari penyakit ini. Bebaskan aku, Tuhan, dari kekurangan ini. Bebaskan aku, Tuhan, dari keterikatan ini. Haleluya. Hanya orang yang bertekun berdoa, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, ibadahnya tidak Senin Kemis, lagi ada masalah tidak beribadah, lagi senang dia datang beribadah, lagi senang dia berdoa, lagi tidak senang dia tidak berdoa. Tidak begitu. Lagi senang menginjil, lagi tidak senang diinjili. Saudaraku, apinya harus terus menyala. 430 tahun mereka terus menyala, tidak pernah berhenti, dilarang, diapain pun mereka terus berseru kepada Tuhan. Haleluya. Kan itu ketika Yusuf di tanah Mesir, bangsa Israel berkembang biak. Saudaraku yang kasih, tapi orang-orang Israel diperhamba di sana. Saudaraku yang kekasih, orang yang setia kepada Tuhan
beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, saudaraku, dalam keadaan apapun, maka Tuhan mendengar seruan mereka. Saya rindu sekali ini ada bagi kita, sehingga bukan keluhan yang keluar dari mulut kita ini, amin, tapi seruan kepada Tuhan. Saudara yang kasih, tidak ketakutan yang mendatangi kita, tidak kemunduran yang kita kerjakan, saudara yang kasih, tapi semangat daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Siap berseru? Bisa? Mau? Semangat? Sekali lagi coba saya dengar seruan saudara, kesulitan saudara. Semua punya kesulitan ini kan? Semua punya kesusahan. Saya mau dengar dulu. 2, 3, ya. Iya. Pak Simamora yang paling kuat nih. Tapi Yesusnya aja kuat. Segan dia mengeluarkan kesulitannya, nanti didengar Pak Gembala pikirnya. Di tengah keputusasaan bangsa Israel ini, Tuhan memberi pengharapan baru. Hari ini Tuhan berikanlah kiranya pengharapan baru bagi kita umat Tuhan. Saudara yang kasih, lalu apa diperbuat Tuhan? Dibuat Tuhan anak sulung mati di Mesir, kecuali anak sulung bangsa Israel yang ada darah diberikan di depan pintu rumahnya. Artinya apa? Saudaraku yang kekasih, darah Yesus yang menyucikan kita, bukan lagi darah binatang. Saudaraku yang kasih, di zaman sekarang ini ada bagi kita yang bahkan setiap bulan kita juga terima tubuh dan darah Yesus. Maka sebenarnya Tuhan itu sangat dekat kepada kita. Haleluya. Melalui darahnya yang tercurah di kayu salib itu, maka kita memiliki pengharapan yang baru. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, sebab dia bangkit, saudaraku, ada masa depan. Sebab dia hidup, ada mujizat. Bilang sama temannya, sebab Yesus hidup, ada mujizat. Haleluya. Pesan Tuhan kepada bangsa Israel, ingatlah, kuduskanlah hari ibadah itu. Turun temurun, anak cucu, anak cucu, anak cucu. Karena mereka sudah melihat kuasa Tuhan yang dahsyat. Amin. Tanamkan kepada anak-anak kita, tanamkan di dalam diri kita keyakinan yang kokoh dan tidak tergoyahkan apapun itu. Hari Minggu itu namanya hari Minggu itu hari untuk beribadah khusus buat Tuhan. Haleluya. Doa itu, saudara yang kasih, setiap hari miliki keputusan di dalam hati kita, dalam hidup kita, bahwasanya itu tidak bisa ditinggalkan. Amin. Maka tidak ada penyakit yang tahan. Amin. Tidak ada persoalan yang tidak bisa selesai. Tidak ada pergumulan yang tidak selesai. Percayalah, Tuhan mendengar seruan kita. Haleluya. Tuhan berkuasa membuka jalan bagi kita. Amin. Tapi ingat, jangan sampai kita meninggalkan ataupun tidak beribadah, tidak berbakti kepada Tuhan. Ceritakan kepada anak cucu.
Saudara yang kasih, kami kasih tugas kemarin muda-mudi yang nggak datang supaya mereka juga membawa teman-temannya. Ini orang tua kemana? Kenapa nggak ditelepon anaknya? Lagi di mana engkau Uco? Lagi di mana engkau Butet? Lagi di rumah main HP Pak. Pergi kau ke gereja. Kalau nggak pergi bapak datang nanti kulibas kau. Gak ada amennya. Haleluya. Saudara yang kekasih, ada usaha itu maksudnya, bukan libasnya itu yang saudara ingat. Amin. Kalau nggak datang kau muda-mudi, HP nggak boleh kau pegang sebulan ini. Nggak ada aminnya. Buat begitu. Saya yakin di rumah pasti main HP. Saudara yang kasih, lalu kita berdoa, Tuhan berkati anakku. Dari mana jalannya? Harus ada jalannya. Amin. Nah, saudara yang kasih, ceritakan kepada anak-anak untuk takut akan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Ingat anakku, jangan kau tinggalkan berdoa, jangan kau tinggalkan ibadah, jangan menyimpang jalanmu, dan ceritakanlah kepada orang lain. Karena begitu banyaknya jiwa-jiwa sekarang menderita, hidup di dalam perhambaan dosa, hidup dalam keterikatan, hidup di dalam perbudakan. Ceritakan. Amin. Beritakan Yesus. Saudara yang kasih, jalan buntu bagi bangsa Israel memang awalnya mendatangkan sukacita. Mereka keluar dari tanah Mesir, betul? Ketika berjalan ke tanah Mesir, banyak tanda mujizat mereka dapatkan. Baju mereka tidak koyak. Bayangkan baju nggak koyak, berapa lama itu? 40 tahun. Kasut mereka, sepatu mereka, sandal mereka tidak rusak. Saya rindu sekali 40 tahun sepatu saya nggak rusak-rusak. Bisa nggak ya? Simpan. Nggak mungkin lah ya, hanya bangsa Israel lah itu. Amin. Terkecuali lah itu. Bayangkan mujizat setiap hari. Mereka nggak menanam padi, mereka nggak merengge-rengge di pasar Rabo, nggak jual ikan asin, nggak jual buah, nggak jual kangkung, nggak jual bayam, tapi makan setiap hari. Setiap hari mereka makan kan? Gratis makanannya. Dari mana makanannya? Dari mana makanannya? Langsung dari sorga datang. Mana datang setiap pagi. Butiran-butiran mana hinggap di pohon, diambil, dimakan, nikmat sekali. 4 sehat 5 sempurna sudah menyatu semua di sana. Senang, bahagia, karena perbuatan Tuhan yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Saudara yang kekasih, kita rindu Tuhan masih bekerja bagi kita semuanya di tempat ini. Tapi ingat apa yang Musa lakukan, apa yang bangsa Israel lakukan, marilah kita lakukan. Beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan pesta lebih kuat
lebih kencang mengikat kita. Jangan acara-acara yang lain lebih mendominasi hidup kita. Mau arisan kah namanya, mau jula-jula kah namanya, mau manggang-manggang kah namanya, jangan itu lebih kuat mengikat. Amin. Sehingga kalau ada kata Pak Gembala, kunjungi dulu Sianu, mari dikunjungi. Itu salah satu sikap kita untuk mendapatkan terobosan. Amin. Mari doakan, di sana ada yang sakit, di sana ada yang perlu diinjili. Semangat mengerjakannya. Amin. Haleluya. Maka saudaraku yang kekasih, Tuhan melihat, Tuhan ingat, Tuhan ingat, Tuhan bukan Pak Gembala yang melihat. Berdosa pun kita, saudaraku, berbuat baik hidup kita ini, kudus hidup kita ini, bukan pendeta, bukan gembala yang melihat, tapi Tuhan yang melihat. Haleluya, haleluya. Kalau Tuhan melihat, nggak bisa bersembunyi. Bilang sama temannya, kalau Tuhan melihat nggak bisa bersembunyi. Amin. Saudara yang kekasih, itu yang dikerjakan oleh bangsa Israel. Tetapi saudaraku, mari kita baca dulu Keluaran 14. Keluaran 14 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Sudah dapat? 2, 3, ya. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja bagi orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja bagi orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Sudah melihat mujizat, berjalan dengan mujizat, berjalan disertai Tuhan, dilepaskan dari perbudakan Mesir, sampai di padang gurun. Saudaraku yang kasih, sedikit yang harus menyangkal diri sebenarnya. Mungkin kurang minum, mungkin terik matahari, mungkin capek, mungkin tidak ada daging, tidak ada bawang pre, tidak ada semangka. Bangsa Israel ini bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Bilang sama temannya, jangan bersungut-sungut. Bangsa Israel, saudaraku, bersungut-sungut. Musa, kenapa kau bawa kemari? Mau ngapain kita ini, Musa? Bayangkan, Tuhan gak ngasih tahu mau dibawa kemana, tapi yang jelas ke tanah perjanjian. Keluar mereka dari Mesir. Kemana Tuhan? Jalan aja lah, ikuti aja lah tiang awan, tiang api ini. Umat Tuhan bersungut-sungut. Kemananya Musa? Kemananya Musa? Kajol kau Musa, kajol. Kalau ada istilah kajol pada zaman dulu, mungkin Musa ini sudah dibilang kajol. Apa kajol? Kagak jelas. Gak jelas kau ini Musa. Google Map aja jelas Musa. Harus ada yang dituju Musa, baru bisa bekerja Google Map Musa. Kau ini mau kemana? Asal merdalan ini mau berdalan. Male, dangadong jagal, dangadong semangka. Ngapainnya kita ini Musa? Aku pun tak tahu, kata Musa.
Kalau Tuhan berkata jalan, ya jalan. Tiang awan, tiang api berjalan, ya kita jalan. Berarti apa? Patuh. Pintar pun kita, hebat pun kita, kaya pun kita, tapi melawan terus sama Tuhan. Hati-hati seperti bangsa Israel. Umur 20 tahun ke atas. Ya, 20 tahun ke atas kan? Jadi 20, 21, 22, 23 sampai lansia. Dalam nama Yesus tidak ada kita yang meninggal dunia. Sehat kita semua. Itu terkecuali hanya bangsa Israel. Tapi ini jadi pelajaran bagi kita supaya kita patuh. Patuh kepada Tuhan, patuh kepada gembala. Kalau di dalam kebenaran, kalau tidak benar ya jangan patuhi walaupun dia gembala. Amin. Haleluya. Bilang sama temannya lagi, jangan bersungut-sungut. Amin. Nah, saudaraku yang kasih, saat jalan terasa buntu, Tuhan sanggup membuka jalan. Saat rasanya tiada jalan, mustahil bisa ditembus, saudaraku, bersama Tuhan kita bisa mengadakan mujizat, menembus segala jalan buntu, menembus segala tembok-tembok yang merintangi kita. Amin. Jangan langsung membuat akhir cerita, tamatlah sudah. Amin. Haleluya. Bilang sama temannya, tidak ada cerita, tamatlah sudah. Jangan katakan tamatlah sudah, inilah akhir hidupku, gak ada harapan lagi, kerja gak ada, jodoh gak ada, masih sakit. Saudaraku yang kasih, jangan lihat besarnya persoalan. Sikit aminnya. Jangan lihat besarnya pergumulan, tapi lihat besarnya Tuhan kita itu. Amin. Lihat itu, lihat dengan iman. Kalau dengan mata badani ini, saudaraku yang kekasih, hanya sebatas yang kita lihat, sejauh mata memandang demikian, tetapi mata iman yang tidak terlihat, yang belum terlihat, jawaban doa yang belum terlihat akan dibukakan Tuhan bagi kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih, Tuhan membuktikannya kepada bangsa Israel. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Mari kita baca 2-3 ya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tenang, menjadi tanah yang kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka itu sebagai tembok bagi mereka. Saudaraku yang kasih, bangsa Israel mengalami jalan buntu. Siapa pernah masuk ke jalan buntu? Coba angkat tangan. Saya juga pernah. Naik sepeda motor, jalan kaki, atau naik mobil. Siapa pernah masuk ke jalan buntu? Lalu kemana saudara? Putar balik. Kalau Google enggak.
Terus maju katanya. Anda sudah dekat. Google. Temboknya, jalan sudah dekat, tembok dijolok. Bangsa Israel mengalami jalan buntu. Di mana? Di depan laut Teberau. Pasukan Mesir menyusul di belakang. Para pengintai berkata, kita dikejar. Mau ke kiri ada musuh, bangsa-bangsa lain. Mau ke kanan ada musuh. Tidak bisa, kita kalah oleh bangsa-bangsa lain. Ke belakang nggak mungkin. Sudah jelas orang Mesir mau membunuh. Yang manapun, di depan ada laut. Jalan satu-satunya menurut pikiran hanya ke atas. Betul? Betul? Jalan satu-satunya menurut pikiran hanya naik kapal, menyeberangi lautan. Bangsa Israel mulai takut. Kadang-kadang di saat seperti ini kita takut. Benarnya Engkau ada, Tuhan. Benarnya Engkau menjawab doa, Tuhan. Ketika semuanya buntu, semuanya nggak menolong, nggak ada yang peduli, nggak ada yang menerge. Di mana Kau, Tuhan? Yang merasakan seperti itu hari ini, dalam nama Yesus kekuatan baru bekerja bagi kita. Haleluya! Apa yang di tanganmu, Musa? Tukut, tongkat, atu-atuk, apalagi istilahnya? Hau-hau. Angkat. Diangkatnya. Pukulkan ke laut Teberau, Musa. Pantang bagi Tuhan untuk menyuruh ke belakang, menyerang orang Mesir. Bisa nggak menyerang orang Mesir? Sekali libasnya itu sama Tuhan, kan? Betul? Tapi pantang bagi anak Tuhan untuk mundur. Kenapa? Karena ada mujizat di depan yang akan dibukakan. Haleluya! Haleluya! Saya semangat melihat ini, saudaraku. Saya tidak mau melihat persoalan yang besar, pergumulan yang besar. Saya tahu Tuhan kita lebih besar dari persoalan kita. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Alamilah, 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 alamilah umat Tuhan yang ada di tempat ini. Pukulkan ke laut, Musa. Dia pukulkan. Saya rasa nggak perlu berkali-kali. Amin. In the name Almighty God. Langsung bekerja angin timur, menyibakkan air ke kanan dan ke kiri, 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 semalam-malaman ke kanan dan ke kiri. Bangsa Israel berjalan di tempat kering. Bayangkan sampai dituliskan di tempat kering. Saudaraku yang kekasih, betapa dahsyatnya Tuhan itu.
bukan di marbuta-buta, enggak, di tempat kering. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita, ajaib Tuhan kita, luar biasa Tuhan kita. Amin. Gak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya, tidak beriman, tidak bersungguh-sungguh. Aduh, kecil kali iman kita menghadapi zaman ini dengan biasa-biasa saja, melihat besar persoalan, melihat besar pergumulan, melihat besarnya kesulitan. Gak bisa, akan digilas kita di akhir zaman ini. Gak bisa lagi orang Kristen mengeluh-mengeluh, kerja keras, rajin, semangat. Haleluya. Gak perlu belas kasihan orang. Bangunlah. Bilang sama temannya kanan kiri, jangan menerima belas kasihan orang. Atau begini, jangan harapkan belas kasihan orang. Harapkan belas kasihan dari Tuhan. Haleluya. Apa yang ada di tangan kita? Apa yang ada di tangan Musa? Tongkat. Apa yang ada di tangan kita? Apa yang saudara punya? Apa yang saudara pegang hari ini? Itu yang Tuhan katakan. Amin. Pukulkan apa yang di tangan kita. Setidaknya apa yang ada di tangan kita lipat tangan. Amin. Bukan uang. Uang mungkin seberapa besarlah uang kita. Bukan konglomerat kita. Sehingga semua bisa kita atur dengan uang. Mungkin enggaknya sampai pun 100 juta uang kita hari ini. 50 juta mungkin tidak ada. 20 juta pun mungkin tidak ada. Mungkin hanya datang ke tempat ini hanya tinggal 100 ribu. Yang 100 ribu uangnya sekarang katakan amin. Itu pun cuman ini kasih persembahan gak? Kasih persembahan gak? Apa yang ada di tangan, itu yang mau Tuhan kerjakan. Setidaknya tangan ini bisa dilipat. Berdoa. Doakan apapun yang mau kita kerjakan. Kerjakan apapun yang kita doakan. Haleluya. Haleluya. Jangan malas berdoa. Jangan malas memuji Tuhan. Bilang sama temannya, jangan malas berdoa. Jangan malas memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan sanggup membuka jalan baru. Percaya? Jalan di lautan itu jalan baru. Tidak mundur ke belakang, jalan baru bagi kita. Bukan jalan buntu yang tidak bisa ditembus. Saudaraku yang kasih, Tuhan masih mengadakan mujizat bagi kita. Percaya pakai mata iman. Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan daripada Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk saliling-lilingnya. Amin. Mata iman. Lihat penyakit yang saudara
saudara alami hari ini, besok dan seterusnya tidak lagi saudara lihat. Orang yang beriman, orang yang percaya. Haleluya. Saudara yang kekasih, biarlah kita umat Tuhan yang ada di tempat ini, inilah yang membedakan kita orang dunia dengan anak Tuhan. Orang dunia hari-hari ini tingkat stres luar biasa, ketakutan luar biasa. Saudara yang kasih, perceraian luar biasa, korupsi luar biasa, kejahatan merajalela dunia. Tapi kita anak Tuhan ada pegangan yang teguh, ada sandaran yang teguh, yaitu Tuhan Yesus. Haleluya saudaraku. Dilihat dari cara memandang kita, amin. Apakah kita pandang jalan keluar atau jalan buntu? Apakah kita pandang mujizat atau kemustahilan? Cara pandang kita yang mana? Haleluya. Cara pandang iman, mata iman, itu yang Tuhan kehendaki. Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Percaya? Ada mujizat? Menerobos jalan yang buntu? Menerobos tembok yang menutup jalan kita? Saudaraku yang kekasih, jika kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah, kita akan melihat mujizat Allah, kita akan melihat kuasa Tuhan nyata bagi kita dalam segala perkara. Ekonomikah, keluargakah, pekerjaankah, sakit penyakitkah? Saudaraku yang kekasih, kita akan melihat kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu jangan pernah berhenti berdoa. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Betapa luar biasanya orang yang beriman ini. Betapa dahsyatnya orang yang melihat dengan iman ini, melihat besarnya Tuhan ini, saudaraku. Macam mana prakteknya itu? Saudaraku yang kasih, contohnya begini ya, ini yang memang iman-iman betul ya. Uang saudara hari ini 100.000. Lalu saudara tergerak hati, kuberikanlah ini semua. Siapalah yang pernah melakukan itu? Coba angkat tangan. Oh ada, Ibu Gembala pernah. Dulu, memang dulu ini ya, saya sempat nggak makan 1 hari, datang persembahan, nggak ada yang dipersembahkan. Pura-pura lah saya ke kamar mandi. Dulu, sekarang nggak lagi lah. Nggak ada uang ya bilang, nggak usah malu. Amin. Jangan seperti saya dulu, pura-pura saya ke kamar mandi. Udah datang durung-durung. Yang mau saya katakan, iman itu memberi semuanya, lalu kita nggak melihat lagi apa yang akan terjadi. Itu yang
ekstrim. Memang iman ini berjalan penuh ekstrim. Kenapa orang yang lumpuh itu dia katakan bangun? Di KKR yang terbaring nggak bisa duduk, bangkit. Dibantu mau bangkit, jangan, biarkan dia bangkit sendiri. Itu iman yang ekstrim. Haleluya. Kosong mungkin uang kita hari ini, jangan mencuri. Puasa. Pasti Tuhan buka jalan, tidak mungkin tidak. Karena Tuhan melihat. Jangan hilang hasil tani orang, jagung orang. Saudara yang kasih, itu iman. Percaya nggak ini? Terlalu ekstrim ya? Sanggup nggak kita itu melakukannya? Saudara yang kekasih, tergantung cara kita memandang. Kalau kita memandang uangku cuma 100.000, 5.000 lah aku kasih persembahan, karena ini untuk 1 minggu kemudian, ya nggak jadi iman lah. Haleluya. Haleluya. Jangankan persembahan, jangankan persepuluhan, persembahan pun tidak akan diberi. 100.000, 10.000 persepuluhan nak. Jangankan persepuluhan, persembahan pun udahlah 5.000 aja lah, tinggal ini nyawangku. Nah, maksud saya iman yang seperti itu, keyakinan yang seperti itu nggak membuka mujizat. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih, berapa puluh tahun kami sebagai pengerja. Ibu Gembala berapa tahun jadi pengerja? 30 tahun. 30 tahun tanpa gaji. Saya 15 tahun kira-kira ada tanpa gaji. Siapa di sini yang mau? Untuk beli kaos kaki pun nggak ada. Beli odol, beli sabun, ya tunggulah di salam jemaat dulu. Baru ada uang. Tunggu kalau ada orang yang mengadakan perayaan ulang tahunkah dia, disalamlah, barulah ada uang. Saudaraku yang kasih, tapi 30 tahun dia, kira-kira 15 tahun saya pelayanan mengikut Tuhan ini tanpa gaji. Saudaraku yang kekasih, rasanya orang bodoh. Betul? Orang bodoh secara dunia. Tapi Tuhan tidak pernah menutup mata. Amin. Tuhan, saudaraku, pasti memberikan pembelaannya. Itulah berjalan dengan iman. Mana ada sekarang orang yang mau full timer? Siapa di sini coba yang mau full timer? Melayani Tuhan sepenuh waktu, tinggal di gereja. Sukacita sekali kami melihatnya, saudaraku. Tapi ingat, jangan harap gaji. Mau?
Iya, nggak ada yang mau. Karena memang itu berat. Harus orang-orang yang memang benar-benar bulat hati tanpa memandang lagi harta dunia. Makanya kami ada uang, nggak ada uang, tetap bisa sukacita. Karena dulu sudah dilalui semua. Amin. Haleluya. Saudaraku, ini dia pakai mata iman. Mata iman, mata badani akan mengecewakan. Oh, apa yang kita lihat ini bisa mengecewakan, tapi mata iman ini tidak akan mengecewakan. Walaupun mungkin prosesnya sedikit lama. Tapi orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh, orang yang bertekun akan memperoleh berkat yang luar biasa. Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, sudah kukatakan kepadamu, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu jikalau kita berjalan dengan iman. Bayangkanlah bangsa Israel itu berjalan dengan iman, nggak tahu kemana mau dituju kan? Tuhan yang berperang, ada musuh di depan, Tuhan yang berperang. Jadi saudaraku yang kasih, mari kita berserah kepada Tuhan dalam keadaan sukar, dalam keadaan senang, dalam segala keadaan, serahkan diri kepada Tuhan. Amin. Musa tidak pernah tahu dia akan menghadapi laut di depan. Bangsa Israel tidak pernah tahu, saudaraku, bahwasanya laut itu akan terbelah. Tidak pernah tahu. Keluaran 15 ayat 11. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Saudara yang kasih, Tuhan pembuat keajaiban. Amin. Tidak ada yang seperti Dia. Berhala-berhala, dewa-dewa manapun, tidak ada yang menyamai Dia. Orang yang memilih berserah kepada Tuhan selalu ada mujizat. Contohnya siapa? Hizkia. Amin. Saudaraku yang kekasih, Hizkia ini ya menghadapi raja yang menjelekkan Tuhan, yang menghina Tuhan, sehingga dia merasa kesulitan dan kesusahan. Dibawa surat kepadanya bahwasanya penghinaan kepada Tuhan luar biasa. Dia bawa surat penghinaan itu kepada Tuhan. Tuhan, bekerjalah. Aku tahu Engkau Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Sehingga Tuhan mendengar Hizkia. Ketika Raja Hizkia menerima surat tantangan dari tangan para utusan Raja Asyur, lalu membacanya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia sadar dengan seluruh kekuatan pasukan dan persenjataan yang dimiliki tak akan dapat mengalahkan pasukan Raja Asyur yang besar jumlahnya itu. Itu sebabnya mereka semena-mena, karena mereka merasa besar, karena mereka merasa kuat. Raja Asyur menghina Tuhan. Hizkia menyampaikannya kepada Tuhan. Amin.
Satu-satunya cara yang dapat dilakukan adalah menyerahkan surat tantangan itu kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan yang berperang baginya. Hasilnya, saudaraku, benarlah Tuhan yang berperang bagi mereka. Haleluya, haleluya. Bilang sama temannya kanan kiri, Tuhan yang berperang bagi kita, saudaraku. Contohnya siapa lagi? Hana. Hana ini tidak punya anak. Dia perlu mujizat. Apa yang diperbuatnya? Berdoa. Tidak bisa Tuhan, tidak bisa. Aku harus punya anak Tuhan, harus. Jawab doaku Tuhan, aku tidak akan pulang sebelum kau jawab. Udah kecapean Hana berdoa di rumah Tuhan. Gak ada lagi, habis suaranya. Letih. Tersungkur. Gak bisa lagi keluar kata-katanya. Hanya tangis terisak-isak saja. Lalu imam berkata, imam apa? Imam Eli. Tuhan sudah melihat air matamu, kesungguhan hatimu. Tahun depan engkau akan menimang anak. Haleluya. Haleluya. Berdoa. Oleh sebab itu jangan anggap remeh berdoa. Tuhan akan buka jalan. Elia, masa kemarau, kekeringan. Saudaraku yang kasih, dia berdoa. Saudaraku yang kasih, berdoa di antara kedua lututnya. Berarti dia berlutut itu. Berarti dia berlutut, angkat tangan lagi, lihat masih terik matahari, nggak ada awan. Berdoa lagi. Sampai dia lihat sebesar telapak tangan itu. Itu pun dengan iman lagi. Dia berkata kepada pembantunya, sudah adakah tandanya? Sudah, sebesar telapak tangan awan. Oh, berarti hujan akan segera turun. Ayo, pergilah. Siapkan keretamu, katakan kepada Ahab. Saudaraku, berjalan dengan iman. Amin. Belum turun hujan itu kan, masih awan, tapi dia berkata, ayo hujan segera turun. Benar saudaraku, iman tidak pernah gagal. Hujan pun turun sederas-derasnya. Lalu Elia, saudaraku yang kasih, bergerak kemana? Gak bisa dilawannya lagi hujan itu. Dia pun cepat-cepat ya berlari mendahului Ahab. Amin. Ada berkat tercurah dengan luar biasa kalau kita berdoa. Berarti doa ini salah satu kunci untuk kita membuka jalan. Iman kunci membuka jalan. Sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, kunci membuka jalan. Beribadah kepada Tuhan, kunci untuk membuka jalan. Amin. Runtuhkan tembok itu, amin. Waduh, doamu dah ngobekan? Sajom naik. Runtuhkan tembok itu, amin. Kalau tembok Jericho saja roboh,
Maka tembok apapun yang ada di depan kita menghalangi berkat kita, menghalangi kesehatan kita, menghalangi kesembuhan kita, menghalangi mujizat kita, runtuhkan itu. Amin. Bersoraklah. Yosua 6 ayat 20. Bersoraklah bangsa itu. Haleluya. Bersoraklah bangsa itu. 7 kali mengelilingi tembok, dan ketujuh itu 7 kali. Hari ke-7 maksudnya 7 kali. Ketika nafiri suara sangkakala ditiup, bersoraklah bangsa itu. Tembok itu pun roboh. Mendengarnya ini enak kali kita rasa ya. Kalau kita, tembok ini pun tak bisa kita robohkan. Pakai palu 1 hari gak roboh-roboh. Ini bangsa Israel hanya dengan mengelilingi, hanya dengan bersorak, roboh. Betapa mudahnya. Tapi lihat, patuh. Kelilingi, katanya kelilingi. Macam mana kepatuhan ini? Bisa kita terapkan supaya mujizat terjadi. Amin. Patuh apalah dulu? Apalah kepatuhan yang mau kita kerjakan? Bilang sama temannya kanan kiri, mulai hari ini 1 perkara kepatuhan mau kekerjakan. Katakan sama kanan kirinya. Apakah kepatuhan untuk terus berdoa tiap hari, baca firman tiap hari, dan tidak meninggalkannya? Apakah kepatuhan ibadah hari Minggu, menetapkan hati tidak mau absen? Apakah kepatuhan untuk membayar persepuluhan tiap bulan? Apakah kepatuhan untuk menginjil 1 jiwa per minggu? Kepatuhan yang mana? Kerjakanlah. Karena itu akan membuka jalan. Lalu saudara selesai berdoa bersorak, terima kasih Tuhan, Engkau mendengar aku dan Engkau mengabulkan doaku. Sudah, tunggu aja. Tapi jangan pula saudara, sudah kerjakan aja aktivitas. Jangan, Tuhan jam berapanya datang itu Tuhan, jawaban doa itu. Jangan pula begitu. Haleluya. Haleluya. Berdoalah, bersoraklah, nyanyikanlah lagu puji-pujian. Kan mereka sambil memuji Tuhan itu, ya kan? Apa lagu kita tadi? Segala puji syukur. Bukan ya. Lagu apa tadi? Yang sukacita tadi. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Dikelilingi tembok itu. Musuh-musuh mereka melihat. Nariti doamu ba? Nomor 2 doamu. Saya maredei. Saudaraku yang kasih, Tuhan buka jalan. Bilang sama temannya dulu, mungkin dia tadi ngantuk atau nggak perhatikan, katakan kepadanya, masih ada jalan bagimu. Jalan terbuka bagimu. Ada berkatmu. Haleluya. Jangan kecewa, jangan marah, jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Amin. Tetap semangat. Itulah yang kita kerjakan. Tetap taati Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan, saudaraku, inilah renungan bagi kita hari ini, supaya kita bertumbuh, maju, dan menerima jawaban atas segala kerinduan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi.